tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم قال الله تعالى فيه القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن ثانيك هو الأبتر صدق الله العظيم. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke tempat yang berbahagia ini. Salawat berserta salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan yang minyak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kebenaran yang berilmu pengetahuan seperti yang saat sekarang ini. Hadirin yang dirahmati Allah, kita di dunia tidak pernah luput dari pandangan Allah. Jadi kita sebagai ciptaannya harus menaati apa perintahnya. Salah satunya itu surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanul hatta yablugha asuddah. Wa awfu kaila wal mizana bil qisti la yukallifu nafsun illa wus'aha. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wasahhum bihi la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai ia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah bagimu takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan apa sanggupnya. Ketika berbicara, bicaralah sejujurnya, meskipun ia kerabat dekatmu. Demikian ia perintahkan kepadamu agar kamu ingat. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat tersebut kita dapat melakukan beberapa perintah Allah. Perintah Allah dalam surat itu ialah: 1. Larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. 2. Perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. 3. Perintah untuk berperilaku adil dalam berkata meskipun kepada teman kerabat. Dan terakhir, perintah untuk memenuhi janji Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, larangan mendekati harta anak yatim itu ialah kita tidak boleh memakai atau menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat. Contoh cara yang bermanfaat ialah menggunakan harta anak yatim untuk kebutuhan sekolahnya. Tetapi kalau digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari, maka hukumnya haram. Selanjutnya, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Seperti yang awal khatib bacakan tadi, kita tidak pernah luput dari pandangan Allah. Sedikit apapun kita berbuat curang, maka Allah akan menghitung perbuatan kita itu, walaupun hanya sebesar biji zarah. Ada pula hadis yang mengatakan, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian telah menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakninya takaran dan timbangan. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Maka dari itu adillah dalam menakar dan menimbang. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya perintah adil dalam berbicara meskipun kerabat dekat. Maksudnya ialah berbicara adil dalam berbicara merupakan sikap jujur. Kita harus selalu bersikap jujur meskipun sudah kenal lama dengan kerabat kita itu. Karena
jujur merupakan sikap yang amanah dan dapat membuat kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, perintah memenuhi janji Allah. Perintah memenuhi janji Allah yang dilarang, perintah Allah harus kita penuhi, tetapi yang dilarang harus kita jauhi. Dan janganlah sekali-kali mendekati apa yang ia larang. Dengan itu kita dapat merasakan surganya Allah yang tenang dan bagus itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhillu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu sallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya mujibad da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.